Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali pemirsa, sahabat my dear dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam bulan Ramadan ini Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah, penuh dengan kesibukan beliau, namun beliau bisa hadir di podcast kita kali ini. Kita sambut Bapak Babai Suhaimi, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Ustazah. Aduh, luar biasa ya. Bagaimana nih Ramadan nih? Alhamdulillah berkah. Kegiatan banyak ya Pak ya? Kegiatan rutin. Ada beberapa kegiatan kantor, ada program tarawih keliling yang memang setiap malam saya lakukan ke beberapa masjid dan mushola. Seperti itu. Aduh, luar biasa. Iya. Ini ya, Bapak anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKB. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak menyapa dulu dong pemirsa kita dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Bu Hajah Diana ya. Iya. Luar biasa. Ya. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya, silakan Ibu. Sebenarnya ini kan kita mau ini ya, ulang tahun Kota Depok ya. Betul. Tanggal 27 ya. April ya. 27 April. Nah, kita ingin sekali mengenal Kota Depok gitu ya. Kita podcastnya kan orang Depok nih, tapi ditontonnya insya Allah ditontonnya banyak dari luar Depok. Ya mudah-mudahan biar lebih kenal lagi apa itu Kota Depok. Ya, Pak Babai, aku sebutnya Pak Babai aja ya. Iya, boleh Bapak, tapi kayaknya tua bener Bapak ya. Padahal saya masih muda. Jadi Mas ya. Panggilnya Abang aja. Oh Abang, iya benar. Bang Babai. Abang, Abang ini asli orang Depok? Iya, saya asli Depok, lahir di Depok, semua nenek kakek di Depok, lahir di Depok tanggal 15 Agustus 1972. Semua leluhur orang Depok. Jadi kalau Lebaran ya nggak kemana-mana, mau pulang kemana nggak punya kampung lain. Enak Ya, dong, ya. uangnya utuh. Aduh, mami seneng dong nih. Terus Abang udah lama di DPRD? Saya di DPRD itu sejak 2004. 2004 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah berarti sudah 4 periode diangkat sebagai anggota DPRD. Dari 4 kali pemilu. 2004, 2009, 2014, 2019. Aslinya persisnya di mana sih Pak? Di Cipayung ya? Ya, Cipayung. Oh, emang asli situ? Jembatan Serong, asli sana. Dulu Cipayung itu kan sejarahnya Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Ujung Pondok Terong, Pondok Jaya, Cipayung Jaya. Seluruh kecamatan Sawangan itu merupakan bagian dari Kabupaten Bogor. Ketika lahir Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah tahun 99, maka Cipayung yang kan tidak lagi masuk wilayah Kabupaten Bogor, tapi menjadi wilayah Kota Depok. Seperti itu. Oh iya. Abang ini persiapan untuk ulang tahun Kota Depok. Terus apa saja sih yang sudah Depok ini lakukan? Nah itu pertanyaan bagaimana tuh Ya, jawabannya? bicara tentang persiapan tentu harapannya adalah semangat ulang tahun Kota Depok menjadi semangat seluruh bagi masyarakat Kota Depok. Mempersiapkan diri baik secara pribadi maupun sebagai bagian daripada masyarakat yang bisa bergabung lewat organisasi, komunitas atau himpunan keluarga di RT, di RW
bagaimana sama-sama kita meriahkan yang kan menyambut hari ulang tahun Kota Depok yang jatuh pada tanggal 27 April yang kan 2022 ini, karena Depok lahir tanggal 27 April tahun 99. Nah, kalau bicara tentang persiapan yang lain, tentu pemerintah punya program yang lain. Tapi harapannya ulang tahun Kota Depok ini bukan hanya dihayati ataupun dimiliki, yang kan semangatnya itu oleh pemerintah, oleh DPRD, tapi oleh seluruh masyarakat Kota Depok. Karena ulang tahun Kota Depok tentu ulang tahun bagi masyarakat Kota Depok. Nah, ini harapannya. Iya. Terus kalau untuk yang sudah dikerjakan bagaimana tuh, Bang? Kalau bicara apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, tentu sangat luar biasa. Depok dulu sejak lahir, begitu lahir Undang-Undang Nomor 15 tahun 99 tentang pemekaran daerah, yang kan dimana pada saat itu Depok masih belum memiliki yang kan berbagai macam kelengkapan. Alhamdulillah setelah perjalanan yang kan kurun waktu 23 tahun ini, kita alhamdulillah memiliki berbagai macam fasilitas, berbagai macam perkembangan kota yang sangat luar biasa. Tahun 99 ketika lahir pertama, APBD kita baru hanya sebatas kurang lebih 400 miliar kalau tidak salah, atau 800 miliaran. Sangat kecil sekali dari apa yang diharapkan. Tapi kemudian ketika pemerintah dan DPRD ketika itu terbentuk tahun 99 dengan jumlah anggota dewan, karena penduduk Depok waktu itu masih di bawah 1 juta, itu hanya 45 kalau nggak salah, 45 anggota DPRD. Nah, dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika itu, maka beberapa hal dilakukan. Wali kota kita pertama itu Pak Haji Badrul Kamal, ya kan? Maka dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada, pemerintah ketika itu eksekutif di bawah pimpinan Pak Haji Badrul Kamal, kemudian dengan DPRD, yang kan ketika itu ketua DPRD pertama kalau tidak salah Pak Haji Sutadi dari PDIP, kemudian periode berikutnya Pak Haji Naming Dekbotin dari fraksi Golkar, terus mendorong yang kan perubahan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kebaikan, dan pembangunan Kota Depok. Dibangunlah jalan-jalan utama Kota Depok, yang kan, dan salah satu yang fenomenal pada saat itu adalah dibangunnya yang kan jembatan jalan GDC, yang sekarang Grand Depok City, yang kan Kota Kembang Sukmajaya menjadi salah satu bagian pusat pemerintahan Kota Depok. Di sana ada kantor DPRD, di sana ada kantor pengadilan, di sana ada kantor kejaksaan, BPN, yang kan, Kemenak, dan beberapa kantor lain yang kan yang itu merupakan bagian daripada perubahan dan perkembangan kita Kota Depok. Kemudian satu lagi yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat, Pak Badrul mampu membangun yang kan rumah sakit RSUD Kota Depok, yang sekarang ini berada di Sawangan. Itu merupakan salah satu juga karya dari yang kan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan yang kan bersama dengan DPRD dan komponen masyarakat. Seiring dengan itu, yang kan pertumbuhan ekonomi terus yang kan berkembang. Masuk investor, masuk para pengusaha, masuk para penyedia modal untuk membangun beberapa hal yang berkaitan dengan yang kan pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Hal yang pertama yang saya tahu betul ketika itu adalah ITC, yang kan yang ada di Jalan Margonda. Itu merupakan pusat perbelanjaan yang pertama. Kemudian Mall Depok dan seterusnya sampai kepada Margo Depok di tahun 2011 kalau tidak salah, yang kan seperti itu. Kemudian berkembanglah sangat luar biasa di Jalan Margonda. Nah, sehingga sekarang yang kan kemudian di masa era Pak Nur Mahmudi, yang kan terbangun juga beberapa sarana yang kan pembangunan, yang kan sehingga Pak Nur Mahmudi ketika itu kami sebut sebagai yang kan wali kota yang
menelurkan ide betonisasi jalan-jalan lingkungan dan beberapa jalan. Dan sekarang alhamdulillah yang kan sudah semakin tertata pembangunan lingkungan, pembangunan yang ada di Kota Depok, kendati masih banyak hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Yang kan, nah muncul di zaman Pak Nur Mahmudi pembangunan apartemen, yang kan walaupun saya secara pribadi pada saat itu agak sedikit menentang kepada Pak Wali Kota Pak Nur Mahmudi karena apartemen jangan terlalu banyak untuk dibangun di Kota Depok karena dari sisi hal lain yang menurut pandangan saya kurang tepat. Nah, dan sekarang luar biasa sepanjang Jalan Margonda ada beberapa apartemen yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat seperti itu di Kota Depok. Nah, itu terus bergeliat pembangunan di kita, yang kan kemudian dilanjutkan dengan wali kota yang sekarang Pak Idris Abdul Somad yang kan selama 2 periode ini, dan sekarang masih ada sisa setengah periode ini yang kan terus didorong pembangunan yang kan Kota Depok. Walaupun tentu kalau diukur dari lahirnya Kota Depok sekarang sudah memasuki usia ke-23 tahun yang kan masih banyak yang kan ketertinggalan yang kan dan keterlambatan kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah di kota-kota lain. Nah, inilah yang sekarang kita kejar. Saya sebagai anggota DPRD dari fraksi PKB dan juga beberapa teman-teman lain sedang mendorong agar ada percepatan pembangunan yang kan untuk kepentingan masyarakat Kota Depok, agar ada perubahan penataan tata ruang Kota Depok yang kan agar Depok ini menjadi kota yang indah, kota yang nyaman dan kota yang aman bagi masyarakatnya. Seperti itu. Bu Aja. Iya. Tapi pernah nggak abang bincang-bincang sama masyarakat Kota Depok? Mereka tuh maunya seperti apa sih Kota Depok itu? Iya, sering, bukan hanya pernah. Hampir setiap waktu ya. Karena memang salah satu hobi saya itu memang yang kan ketemu masyarakat, ngobrol ya kan, dengan program Tarling saya yang kan saya hampir setiap malam yang kan ketemu dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat. Kalau sekarang timbul pertanyaan apa sih yang diinginkan masyarakat Kota Depok? Permasalahan yang yang timbul itulah yang tidak diinginkan. Persoalan kemacetan misalnya, masyarakat Kota Depok tuh ingin bagaimana Depok tidak macet. Seperti itu. Yang kedua, permasalahan pendidikan. Ingin yang kan di Kota Depok itu ada madrasah sanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri, madrasah ibtidaiyah negeri. Dan ingin ditambah lagi yang kan SMP negeri dari berbagai yang kan wilayah. Kemudian yang kan masyarakat Kota Depok itu yang kan menginginkan yang kan tentang sarana kesehatan. Karena kita baru punya rumah sakit 1, 2 sekarang di Tapos masih dalam proses yang kan penataan dan sudah dibuka yang kan untuk masyarakat Kota Depok. Tapi itu merasa masih kurang dengan penduduk 2 juta lebih yang kan Kota Depok itu hanya baru 2 rumah sakit dan ini terasa sangat kurang. Makanya salah satu yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana pelayanan puskesmas yang kan di setiap kelurahan, yang kan puskesmas ada di setiap kelurahan. Karena kita dari 63 kelurahan masih 50% yang sudah terbangun yang kan di setiap kelurahan. Dan puskesmas yang di setiap kelurahan itu harapan masyarakat adalah yang kan mampu melayani yang kan 24 jam. Nah ini. Itu dari secara umum pendidikan, kesehatan, ya kan, dan pembangunan infrastruktur jalan. Masyarakat ingin jalan-jalannya itu terbetonisasi dengan baik, ya kan, mulus dengan hot mix-nya dan drainasenya juga tertata, ya kan. Namun demikian, ya tentu itu tidak mudah ya, dan terus kita dorong kepada pemerintah agar itu dapat diwujudkan. Yang kan trotoar yang kan kota yang menjadi dambaan dari masyarakat agar Depok menjadi kota yang indah, yang kan yang layak, yang kan humanis yang bagi pejalan kaki. Ini juga menjadi sorotan dan menjadi keinginan masyarakat yang kan di Kota Depok. Ada satu hal lagi yang menjadi dambaan masyarakat Kota Depok juga,
ya khususnya di bidang olahraga. Oh. Anak-anak muda kita yang kan menginginkan sarana olahraga betul-betul bisa dimiliki di setiap wilayah. Ada gelanggang olahraga yang menjadi tempat aktivitas yang kan bagi para anak-anak muda kita, remaja kita untuk berolahraga. Dan ini yang masih belum yang kan bisa terwujudkan, dan itu kita dorong. Yang kan saya sebagai anggota DPRD punya kewajiban mendorong itu agar perbaiki. Kalau secara nasional sih dengan fenomena sekarang masyarakat apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah sembako murah. Oh. Karena kan sekarang tahu sendiri minyak goreng mahal dan susah, sembako naik, sampai jengkol aja udah naik 5.000 sekarang, dari 80.000 menjadi lewat. Orang Depok tuh nggak ada yang nggak senang jengkol. Kalau ada orang Depok yang nggak suka jengkol, patut dipertanyakan kedepokannya. Oh gitu. Orang Depok tuh jengkol, pete, gori itu. Gori itu nangka yang belum jadi. Nah, itu salah satu lalapan favorit yang kan saya itu gori itu. Allah, aduh luar biasa. Abang, ini pertanyaan berikutnya ya. Ya. Bagaimana menurut Abang tentang sinergitas ulama dan umaro di Kota Depok? Sesungguhnya sinergisitas antara ulama dengan umaro di Kota Depok ini luar biasa. Sangat-sangat baik. Cuma persoalannya adalah fasilitas yang belum bisa terpenuhi, oleh kita pemerintah, dan dengan mengapa saya katakan sinergisitas umaro dan ulama cukup bagus, itu terbukti dari perjalanan keberadaan keberadaan ormas Islam di Kota Depok ini. Alhamdulillah Nahdlatul Ulamanya ada di Kota Depok dengan komponen kepengurusannya mulai dari MWC sampai ke ranting. Kemudian Banum NU itu juga alhamdulillah terbentuk dengan baik. Tentu itu tidak terlepas dari kesahajaan ataupun keselarasan dengan pemerintah. Kemudian ada Muhammadiyahnya yang sangat luar biasa di Kota Depok, yang konsen di bidang pendidikan. Kita tahu di Depok ini Muhammadiyah telah memiliki beberapa SMP Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Bahkan saya dengar dari Ormas Muhammadiyah ini sudah membeli tanah ingin membangun rumah sakit Muhammadiyah. Oh, ini sebuah geliat dan semangat yang perlu disambut baik oleh kita umaro, baik eksekutif maupun legislatif. Kemudian juga organisasi keislaman yang lainnya, LDII di Kota Depok juga cukup berkembang dan baik, memiliki aset dan potensi pembinaan umat yang luar biasa. Versisnya juga ada, UI-nya juga ada, Serikat Islam pun ada. Beberapa malam kemarin saya kedatangan pemuda Serikat Islam Kota Depok, mereka diskusi tentang kepemudaan dan Depok ke depan. Matlaul Anwarnya juga ada, dan banyak ormas-ormas Islam yang baik yang tumbuh berkembang di Kota Depok itu. Itu salah satu kalau memang umarot dan ulamanya tentu tidak harmonis, maka saya yakin tidak akan tidak mudah terbentuk hal itu. Yang kedua adalah adanya Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok. Alhamdulillah MUI Kota Depok semenjak dulu sebelum menjadi Kota Madya masih Kota Tip Depok, MUI memang sudah ada dan memiliki kantor serta gedung yang luar biasa. Makanya kita bersyukur dengan ulama-ulama kita di Kota Depok. Pak Kiai Somad Abdurrahman itu tinggal di Bojong Pondok Terong. Kiai Haji Somad Rahman Fadil di Bojong Pondok Terong ada dua ulama besar itu. Pak Kiai Somad Abdurrahman Fadil yang memiliki Ar-Rahmaniyah, ada Pak Kiai Somad Rahman yang merupakan pejuang
kantor Majelis Ulama Indonesia. Itu dari NU. Nah, dari Muhammadiyahnya Pak Kiai Haji Samsudin yang tinggalnya di Rawadeno. Itu yang saya tahu ya. Mereka ulama-ulama yang konsen, yang kan bagaimana ulama betul-betul bisa berdiri, yang kan tegak, yang kan, dan berdampingan dengan umaro. Maka sejak Kota Tip Depok, kantor MUI itu sudah berdiri megah, yang kan, kemudian tambah megah lagi ketika menjadi Kota Madya, didorong oleh Pak Badrul Kamal dengan para ulama yang saya sebutkan tadi. MUI sampai sekarang yang kan luar biasa. Sekarang Ketua Majelis Ulama Indonesianya adalah Bapak Kiai Haji Dimyati Badrul Zaman yang memiliki pondok pesantren yang kan Darus Solihin di Kelurahan Bedahan. Dan tidak sampai di situ, MUI sekarang sudah terbentuk di semua kecamatan, yang kan, dan terbentuk di semua kelurahan. Itu ada. Kemudian ada lagi kedekatan ulama dengan umaro itu dengan adanya organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang berkembang di masyarakat. Yang kan, ada ulama yang menggagas subuh gabungan. Yang kan, mereka melibatkan dan mengajak umaro, mengajak wali kota, mengajak camat, mengajak Pak Lurah, mengajak saya anggota DPRD untuk ikut serta, yang kan, di gabungan forum di subuh gabungan itu, baik di Tapos Cilodong, yang kan, di Cimanggis, saya sendiri di dapil saya Sawangan Cipayung Ujung Sari, yang kan, ada beberapa majelis subuh gabungan antara Depok Citayam di bawah pimpinan Pak, dulu pemberi materinya itu kitab apa saya lupa, Pak Kiai Haji Mualim Nasri yang tinggalnya di Citayam, sekarang dilanjutkan itu di bawah pimpinan Pak Kiai Haji Asmat, ya kan. Kemudian di tingkat lokal seperti yang saya suka datangin itu subuh gabungan, yang kan, di Kelurahan Pasir Putih, khususnya di RW 07, yang kan, itu 2 minggu sekali, dan biasanya saya datang, yang kan, hadir di subuh gabungan itu, yang kan, itu di bawah pimpinan Pak Ustadz Abdurrahman dengan Pak Ustadz Syukur, yang kan, sebagai pemberi materi tentang kitab, yang kan, fikih, yang kan, sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki masyarakat. Dan di situ biasanya RT RW hadir, bahkan yang lokal kecil seperti itu salah satu pendobraknya geliat, yang kan, subuh gabungan yang digagas oleh ulama itu RT dan RW-nya. Luar biasa. Di Pancoran Mas juga ada, yang kan, beberapa kegiatan subuh gabungan yang digagas oleh para ulama-ulama di Pancoran Mas, dan suka ada. Kemudian MUI di hampir semua kecamatan ada subuh gabungan, yang dimana hadir duduk berdampingan bersama Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan umaro dengan ulama, sesungguhnya sangat luar biasa. Ulama di Kota Depok, mau pemerintah perhatikan atau tidak perhatikan, luar biasa. Geliat membangun umat, geliat memupuk umat, geliat mengayomi umat. Ulama-ulama di Kota Depok patut untuk diapresiasi, disyukuri, yang kan, subhanallah, yang kan, luar biasa. Seperti itu. Aduh, subhanallah. Abang, ini pertanyaan berikutnya. Salah satu jargon yang digaungkan Kota Depok adalah Depok sebagai kota cyber city. Bagaimana Abang melihat langkah yang telah ditempuh dan realisasinya? Iya, Depok kota cyber city sesungguhnya sejauh yang saya tahu ketika itu dicanangkan di zaman Pak Wali Kotanya Pak Nur Mahmudi. Ya, tujuannya tidak lain adalah agar masyarakat melek teknologi, dan pemerintah di dalam menerapkan pelayanan pun yang kan melek teknologi. Bicara tentang teknologi di Kota Depok ini, masyarakatnya luar biasa. Yang kan, berdasarkan data, ya, Depok salah satu kota yang tertinggi pengguna IT, yang kan, gadget itu, yang kan, media sosial dan seterusnya. Tetapi harapannya tentu tidak hanya sampai di situ.
tapi bagaimana bahwa ketika pemerintah mempergunakan IT dalam sistem pelayanan, yang kan online sistem itu, yang kan masyarakat sudah bisa yang kan mengikutinya. Namun sayang sampai sekarang memang yang kan kita masih belum sempurna, masih belum mampu diaplikasikan secara baik oleh pemerintah. Terbukti dari pelayanan di kantor-kantor kelurahan kita masih semuanya belum online. Yang kan ketika ada datang dari berbagai pihak misalnya ingin mengetahui bagaimana yang kan tentang Kota Depok, kita masih belum memiliki sebuah sistem yang bagus. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab saya di DPRD agar mendorong bagaimana online system dengan jargon Depok Cyber City itu betul-betul bisa dilaksanakan yang kan di dalam pelayanan pemerintahan. Oh, iya. Abang, ini kita kan dari tadi serius terus ya. Nah, ini kita mau tanya, apakah Abang ada rencana maju di Pilkada Kota Depok berikutnya? Setiap pelaku politik seperti saya, yang kan anggota DPRD ataupun penggeliat politik ya, kader partai politik tentu memiliki cita-cita ya kan setinggi mungkin, yang kan, dan barangkali itu juga menjadi semangat hidup masyarakat ya. Kalau memang punya harapan, punya capaian, punya target, ya jangan kecil. Kalau kita ingin masuk surga ya harus masuk surga yang luar biasa, yang kan, yang tinggi Paling kan tinggi. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah target itu ada atau keinginan itu ada atau tujuan ke sana ada, tentu ada. Yang kan saya yakin semua anggota DPRD atau semua kader partai politik kalau ditanya yang kan mau maju atau tidak, saya yakin jawabannya tentu mau maju. Yang kan, kenapa demikian? Karena berdasarkan undang-undang, wali kota itu memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat luar biasa, baik ya kan bagi kesejahteraan, yang kan bagi kebaikan masyarakat. Wali kota itu di dalam undang-undang, yang kan dia memiliki tujuan yang harus dicapai, yang kan berdasarkan ide dan pemikirannya, yang kan untuk membangun sebuah kota. Makanya undang-undang kita 2 mensyaratkan ketika wali kota terpilih, yang kan, maka janji-janji politiknya itu harus dituangkan dalam regulasi yang menjadi pegangan hukum pelaksanaan pembangunan Kota Depok ke depan. Yang kan, maka regulasi itu berbentuk perda, peraturan daerah, yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di sanalah dituangkan bagaimana kita ingin mendorong yang kan tata ruang Kota Depok. Itu tugas wali kota. Wali kota harus mampu yang kan mendorong aparaturnya, ASN-nya, yang kan bagaimana tata ruang Kota Depok ini ditata sedemikian rupa dengan tujuan agar masyarakat Kota Depok hidup aman nyaman. Kan gitu. Bagaimana wali kota mendorong aparaturnya agar pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang kan berjalan dan meningkat terus. Nah, itu tugas juga wali kota. Sehingga wali kota bisa memprogramkan apa yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan yang kan perekonomian masyarakat. Baik dari sisi penataan infrastruktur yang mampu mendorong geliat yang kan UMKM, yang kan sektor ekonomi yang kan kecil, kemudian juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengundang investor yang kan dari luar sehingga bisa mau membangun yang kan bersama-sama di Kota Depok ini. Kemudian wali kota itu memiliki juga tanggung jawab bagaimana mendorong yang kan masyarakatnya yang kan agar hidup bahagia yang kan di Kota Depok ini. Sehingga berbagai hal yang menyangkut tentang instrumen kebahagiaan itu yang kan harus dibangun, yang kan diwujudkan seperti itu. Wali kota itu punya tanggung jawab bagaimana mendorong
agar anak-anak mudanya di Kota Depok ini kreatif, yang kan maka perlu diciptakan yang kan fasilitas sarana pendukung agar anak-anak muda kita kreatif, karena di Depok ini luar biasa anak-anak mudanya yang kan begitu banyak dan begitu kreatif, yang kan cuman karena memang fasilitas di Kota Depok yang belum terpenuhi semuanya, mereka banyak beraktivitas di Jakarta, berkreasi di Jakarta, berkolaborasi di Jakarta. Kita lihat sekarang ini kegiatan yang digandrungi oleh anak-anak muda milenial sekarang ini, yang kan seperti stand up comedy yang ada di beberapa TV swasta itu banyak anak-anak muda Depok, yang kan anak-anak mahasiswa Depok, seperti siapa Arpah itu ya, Arpah itu anak Depok. Kemudian pemerintah kota dalam hal ini wali kota Depok juga bagaimana mendorong yang kan para pelaku ekonomi, yang kan pelaku di bidang seni dan budaya. Di Depok ini luar biasa kalau bicara tentang seni, yang kan beberapa pelaku seni di Kota Depok ini komplit, pelawak ada di Depok, bintang film ada di Depok, artis yang kan yang ternama ada di Kota Depok, yang kan yang membawa nama baik Kota Depok, yang kan orang mengenal Kota Depok itu karena para seniman kita, para artis kita seperti Ayu Ting Ting salah satunya seperti itu, dan Bang Haji Roma Irama pun punya studio di Depok, kan kayak gitu, punya rumah di Depok. Nah ini sebuah potensi yang sangat luar biasa. Iwan Fals yang kan yang kita tahu dengan karya seninya yang sangat menggugah, yang penuh dengan kritik sosial yang membangun, yang kan yang menyadarkan masyarakat Indonesia untuk bagaimana bisa menjadi warga yang kritis, warga yang bisa mendorong pemerintah agar sadar untuk bisa berbuat baik yang kan kepada masyarakat ya. Itu lagu-lagu yang kan Iwan Fals, dan itu di Kota Depok, yang kan di Cimanggis kan seperti itu. Yang kan kemudian juga pelaku seni Betawi, yang kan pelawak Betawi, yang seniman Betawi, Mandra, itu juga rumahnya di Depok, yang kan luar biasa. Ya, karena memang Depok dekat dengan Jakarta, dan bicara tentang fasilitas ataupun hal yang mendukung kemajuan para artis itu sendiri di Jakarta, ya tentu otomatis mereka banyak berartis. Pelawak yang kan Ginanjar, yang kan Derry, Kang Eman di Depok. Bahkan Kang Eman punya, selain sebagai seniman, artis, pelawak, juga ada usaha kalau tidak salah, punya kedai kafe, punya warung yang kan ngopi. Ini luar biasa. Jadi subhanallah ya, potensi masyarakat Kota Depok itu dari sisi seni, yang kan, dan dari sisi yang lainnya banyak sekali yang kan di Kota Depok ini. Pejabat-pejabat tinggi banyak di Kota Depok, yang kan seperti itu. Orang-orang hebat banyak di Kota Depok, mulai dari pengamat politik sampai kepada yang kan TNI Polri, KPK juga ada di Kota Depok. Seperti itu. Nah, termasuk UI kali ya? UI ya, itu salah satu fasilitas di bidang pendidikan yang kan ada di Kota Depok, yang kan sehingga membuat Depok begitu terkenal. Nah, keterkenalan Kota Depok yang kan dengan perubahan pembangunan Kota Depok ini yang perlu untuk diseimbangkan. Yang kan cuman sayang ya itu yang belum mampu kita lakukan. Kita kan sangat sedih, belum lama ini Depok dikenal secara nasional sebagai kota begal. Ya kan? Karena memang banyak begal yang terjadi. Bagaimana kita ingat kejadian tukang sayur, ibu-ibu tukang sayur, yang kan pedagang sayur mayur, yang ketika pagi-pagi buta, kalau bahasa kita Depok, sudah belanja ke pasar, yang kan dibegal di tengah jalan, kan seperti itu di Jalan Raya Krukut Limo kalau tidak salah. Belum lagi bagaimana kejadian ketika itu di beberapa jalan Juanda dan beberapa tempat-tempat lain. Ini juga kemudian persoalan tawuran pelajar pun yang kan di Kota Depok masih menjadi sebuah catatan yang kan yang cukup
penting untuk disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua komponen yang kan masyarakat di Kota Depok, terlebih pemerintah. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Begitu Bu Haja. Iya. Terus Abang, apa suka dukanya menjadi wakil rakyat? Sama sebetulnya, suka duka apapun itu sama ya, Bu Ustazah, pengelola pondok pesantren Al-Awabin, ya kan seperti itu. Tentu punya suka duka, bagaimana menghadapi, ya kan, siswa, santri, menghadapi orang tua murid, seperti itu, ya kan. Dan sama kita. Jadi kalau bicara tentang sukanya menjadi anggota DPRD, tentu pertama adalah kita, yang kan, kedudukan sebagai anggota DPRD itu menjadi media bagaimana bisa kita bersilaturahim, berkomunikasi, bergumul, yang kan, dengan masyarakat. Karena juga namanya Dewan Perwakilan Rakyat, kita mewakili. Makanya di dalam sistem tata kepolitikan kita, pemilu itu dibagi, yang kan, beberapa wilayah, kemudian dibentuklah dapil-dapil yang membuat anggota dewan itu, yang kan, tampil sesuai daerah pemilihannya untuk mewakili, yang kan, masyarakat yang memilihnya. Seperti itu. Kalau bicara sukanya seperti itu, ya bicara dukanya adalah tentu tiada hari tanpa, yang kan, berkomunikasi. Makanya kadang-kadang masyarakat tuh ya itu harus diamini oleh saya. Masyarakat suka ngomong, dewan, giliran kampanye doang turun udah jadi melupa, kan kayak gitu. Nah ini tentu hal yang menjadi cambuk buat saya. Ya kan, nggak perlu marah, karena memang kadang-kadang suka seperti itu. Udah duduk enak, memang kebanyakan lupa. Tapi gitu. Abang dulu masih kecilnya memang cita-cita apa gimana, Bang? Sesungguhnya tidak cita-cita ya. Yang kan, saya cita-cita waktu itu dari kecil ada 2 cita-cita saya. Saya pengen jadi jaksa sebetulnya. Yang kan, sebab saya melihat tugas jaksa itu luar biasa ya. Yang kan, tapi tidak kesampaian karena faktor ekonomi, yang kan, dan ibu saya waktu itu tidak setuju ya ke sana. Kemudian saya memang senang aktif berorganisasi sejak saya kecil. Saya kecil itu membentuk majelis taklim. Saya pernah membentuk persatuan sepak bola. Saya selalu ketuanya tuh. Kemudian masuk sekolah SD, saya 6 tahun menjadi ketua kelas. Seperti itu. Di SMP saya 3 tahun jadi ketua kelas, kemudian jadi ketua OSIS. Begitu SMP kelas 3 saya sudah ikut, yang kan, Karang Taruna. Saya pernah jadi Karang Taruna kelurahan, Karang Taruna kecamatan, sampai tingkat kota. Kemudian saya senang ikut lomba pidato. Yang kan, waktu itu berbagai macam lomba pidato, karena alhamdulillah ketika saya ngaji di majelis pengajian yang sekarang menjadi pondok pesantren Pak Kiai Haji Mulim Semblan bersama Kiai Haji Abi Ansori, Kiai Ustadz Haji Abdul Salam, Ustadz Asyari, diajarkan muhadoroh, yang kan, berpidato, kan kayak gitu. Karena waktu itu pengajian lekar tempo dulu sama sekarang kan beda. Pengajian, walaupun dulu pengajian lekar, tetapi lengkap diajarkannya. Bukan hanya sekedar baca Al-Quran, mengenal, yang kan, huruf Al-Quran, tajwid, mahrajnya, tapi diajarkan juga fikih, diajarkan juga beberapa kitab nahwu sorobnya, yang kan, ada beberapa kitab yang saya masih ingat waktu itu, kitab Tanbihul Ghafili, kitab Safinatun Najah, yang kan, kemudian Kifayatul Ahyar, yang kan diajarkan itu, yang kan oleh guru saya. Seperti itu. Jadi itu bukan cita-cita secara kebetulan. Mengajak SMA, saya juga sama. Yang kan, menjadi ketua OSIS, menjadi ketua kelas, kemudian bergabung dengan beberapa organisasi. Yang kan, kemudian setelah saya lulus SMA, saya bergabung dengan organisasi kepemudaan partai politik. Saya masuk di AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ketika itu. Yang kan, kemudian masuk juga beberapa organisasi lain, dan saya juga pernah menjadi,
yang kan wakil ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Bogor. Sehingga waktu itu kuliah saya agak terganggu karena saya terlalu sibuk dengan kegiatan kepemudaan. Di Depok juga sama. Nah, rupanya darah itu yang mengalir, yang memang Allah berikan kepada saya, ya kan. Dan ketika masuk pemilu tahun 99 dan ketika menjadi kader partai, waktu pertama itu saya menjadi kader partai Golkar, izin sama ibu, yang kan sama orang tua diizinkan. Saya jadi juru kampanye, yang kan seperti itu. Nah, 99 saya tercatat sebagai calon anggota dewan, kan tahun 99 sistemnya masih nomor urut, kan gitu. Saya diurut ke-12. Ya. Golkar waktu itu di Depok dapat 6 kursi. Yang kan ketika pemekaran dari Kabupaten Bogor. Baru tahun 2024 sistemnya dirubah, saya mencalonkan yang kan secara full, secara kafah, alhamdulillah. Seperti itu. Luar biasa. Jadi, terus kalau anaknya berapa, Bang? alhamdulillah anak saya 3 sekarang. Yang kan istri 1. Karena nunggu disuruh lagi belum disuruh. Kan Nita kan lulusan awal. Ya, Bang, saya ya nggak itu. setuju dong kalau Abang mau nikah lagi. Itu salah satu yang kan kelebihan, alhamdulillah saya dapat istri yang kan, padahal ceritanya lucu waktu itu. Gimana? Pemilihan kepala desa itu yang kan orang tuanya istri, bapaknya Nita, Pak Sarawijaya itu mencalonkan kepala desa dengan Pak Hasbuloh Yahya. Pak Hasbuloh itu kepala desa lama. Kalau bicara kekerabatan, sesungguhnya masih ada kekerabatan keluarga besar ya, tapi lebih dekat ke Pak Hasbuloh ketika itu, karena memang sudah lebih dulu. Saya bela Pak Hasbuloh, enggak bela Pak Sarawijaya. Seperti itu, enggak bela Pak Sarawijaya yang kan, seperti itu, bela alhamdulillahirabbil alamin. Sudah zuhur ya, yang kan. Jadi ketika kampanye saya bela Pak Hasbuloh, yang kan, belain. Tapi Pak Hasbuloh kalah, Pak Sarawijaya yang jadi, kayak gitu, mertua nih. Nah, nggak taunya ya kan, Nita itu anaknya Pak Sarawijaya, kan kayak gitu. Nah, hebatnya beliau Pak Sarawijaya, tidak ada dendam orangnya dan sangat demokratis. Ketika ada MTQ Kecamatan Bojonggede, yang kan kelurahan itu harus mempersiapkan, yang kan kori-koriahnya atau pesertanya. Nah, saya dilibatkan, dipanggil, padahal saya orang yang paling pada saat itu bicara kampanye kepala desa, yang kan tidak mendorong. Tapi alhamdulillah mertua saya ini, bapak saya Pak Sarawijaya, bapaknya Nita ini, yang kan sangat demokratis dan tidak mendendam. Sekalipun saya jurkam nomor 1 di zaman Pak Hasbuloh, tapi begitu yang kan Pak Sarawijaya atau pemerintahan membutuhkan, dipanggil saya. Saya diminta yang kan baik bantu bagaimana MTQ peserta Cipayung dan inian biar bagus, yang kan apa yang harus yang kan dipersiapkan pertama. Saya bilang yang kan batik, kita beliin semua Pak batik biar seragamnya jelas. Ya. Belajar sama-sama tuh ketenapan. Allah. Itu padahal dari pemilihan kepala desa dinyatakan dimenang dan dilantik itu 2 bulan. Kalau nggak salah 2 bulan atau 1,5 bulan. Tapi nggak ada dendam. Saya diajar. Nah, jadi dekatlah saya dengan Pak Sarawijaya. Kemudian ada beberapa kadang-kadang kegiatan-kegiatan ketemu. Nah, di situ semakin akrab sama bapaknya. Saya lirik juga anaknya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi ya, Ayahnya setuju tapi? Alhamdulillah tadi saya katakan. Tidak mendendam, ya, dan memang pemimpin harus seperti itu ya. Yang kan salah satu keberhasilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah seorang pemimpin harus bisa menempatkan dirinya
kapan yang kan dia harus berperang katakanlah lewat mekanisme pemilihan itu, mau RT, mau RW, mau lurah, kan gitu, mau bupati, wali kota, gubernur, presiden. Tapi ketika dia sudah terpilih, maka tidak ada seharusnya dalam pemikirannya bahasa, oh ini musuh, oh ini lawan. Ketika sudah jadi, maka semua adalah sahabat, semua adalah saudara, sebab semua orang kita butuhkan, yang kan potensinya, kemampuannya. Tapi kalau masih saja menganggap bahwa oh ini lawan saya, ini musuh saya, jangan harap dia akan berhasil membangun wilayahnya itu. Jangan harap dia sukses. Oh gitu. Oh ya, Luar seperti itu. biasa. Karena apa? Tadi, yang kan dia menganggap masih ada musuh, Iya. yang kan bagi dirinya, yang kan. Tapi kalau dia menganggap semua teman, semua saudara, semua dilibatkan di dalam proses pembangunan, maka tentu yang kan itu akan memudahkan baginya untuk mencapai keberhasilan. Ini yang kadang susah, Iya. yang kan Legowo ya. legowo. Seperti tambah lagi bicara tentang politik ya, itu bicara kepentingan semua pemangku politik, para pelaku politik. Maka tadi kita harus di satu sisi ya sebagai orang politik, pelaku politik yang kan yang memiliki pandangan politik, tapi di sisi lain seorang politik itu harus juga berjiwa kenegarawan. Ya kan, kapan dia harus berjiwa kenegarawan, kapan dia harus berdiri tegak sebagai pelaku politik yang memang jiwa politik itu ingin selalu menang. Keren. Abang, nih pertanyaan terakhir. Apa kiat-kiat apa ya tips buat mungkin kaum muda yang mau jadi anggota DPR ya, dia gitu. Abang mungkin punya ininya, tipsnya. Ya, saya pertama mengharapkan kepada anak-anak muda, sampai lagi mahasiswa, mahasiswi yang ada di Kota Depok, dari manapun perguruan tingginya, yang kan harus ada minat, yang kan ke arah politik. Jangan sampai kedudukan politik, jabatan politik diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki, yang kan pengetahuan, pemahaman, yang kan dan pendidikan yang kuat dalam dirinya. Nah ini jelas sangat bahaya dan merugikan, kan seperti itu. Maka saya berharap kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, yang kan jangan alergi dengan politik. Pertama, kalau memang ingin yang akan menjadi pelaku politik, maka harus mau tidak mau terjun ke dunia partai politik, menjadi kader partai politik. Silakan partai apa yang memang menurut hati teman-teman pemuda milenial saat ini, yang kan apakah mahasiswa atau pelajar, yang kan masuklah menjadi anggota, menjadi pengurus, menjadi aktor di partai politik itu. Yang kedua, kalaupun tidak mau terjun di dunia politik, yang kan di politik praktis, saya berharap kepada teman-teman mahasiswa jangan tidak mengerti politik. Dan ini juga berlaku pada seluruh masyarakat, umat Islam dan umat-umat yang lain, seluruh masyarakat Kota Depok, seluruh masyarakat Indonesia. Yang kan kalau memang tidak mau menjadi pelaku politik, pemain politik, terjun di politik praktis, ingat, jangan tidak mengerti politik. Karena perjalanan bangsa ini adalah salah satunya dijalankan, dikendalikan oleh pelaku politik. Kebijakan ekonomi berangkat dari keputusan politik. Kebijakan di bidang keagamaan, yang kan berangkat dari kebijakan politik, keputusan politik. Apapun yang dijalankan oleh negara ini, yang kan berangkat dari keputusan politik. Kalau masyarakatnya tidak mengerti politik, maka boleh jadi akan milih anggota dewan asal-asalan, akan memilih bupati wali kota asal-asalan, akan memilih gubernur asal-asalan, akan memilih presiden asal-asalan, sehingga ketika jadi, yang kan ini luar biasa berdampak kepada yang kan kebaikan, yang akan berdampak kepada perjalanan. Nah, kiatnya adalah, kalau ditanya kiatnya, yang kan pertama
bagi mahasiswa, pelajar, anak-anak muda, milenial zaman now ini ingin menjadi anggota dewan atau menjadi pelaku politik, maka harus masuk partai politik. Daftarkan diri, silakan partai politik mana yang disuka. Yang kedua, harus kafah. Berpolitik itu sesungguhnya ibadah. Ini yang tidak disadari, tidak dipahami oleh sebagian masyarakat. Bahkan kadang-kadang masyarakat ngapain yang kan berpolitik, politik itu jahat. Itu salah. Yang kan sesungguhnya ketika kita mau terjun ke dunia politik, berarti sesungguhnya kita sudah masuk kepada arena ladang ibadah yang sangat luar biasa. Ajib. Ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Orang ketika mau mencalonkan anggota dewan, pasti dituntut di tengah masyarakat menjadi malaikat. Kalau boleh saya istilahkan. Dia harus cakap. Dia harus bagus. Dia harus baik. Dia harus rajin. Dia harus benar. Kan seperti itu. Ya kan? Makanya nggak heran begitu masuk arena politik, masa kampanye, banyak orang yang berubah sikap. Yang tadinya nggak senyum, begitu jadi caleg banyak senyum. Kenapa? Karena tadi dituntutkan untuk sahaja, bermuka baik, berpenampilan baik. Dan ketika memang itu didasarkan karena Allah, senyum kepada semua orang kan ibadah. Ya kan, babai baik banget sekarang kan gitu. Ya, karena apa? Kata orang ya karena dia pengen dipilih itu kan gitu. Jadi senyum. Kemudian rajin, ya kan ke tengah masyarakat. Makanya nggak heran kan suka ada perkataan dari masyarakat, lah dia rajin kok sekarang karena lagi jadi calon baik. Ntar mah kalau udah kagak jadi calon lupa baik kan begitu, ya toh? Ya kan. Nah, ketika disadarkan dari apa yang dilakukan karena terjun dalam dunia politik itu ibadah. Ya kan, diundang kegiatan keagamaan, masyarakat berharap hadir, kan kayak gitu. Nah kalau itu disadarkan kepada hati yang ikhlas, yang kan karena Allah, karena diundang hadir, itu kan ibadah. Masyarakat kalau melihat pelaku politik, inginnya pelaku politik itu berbagi, memberi, ya toh? Bahkan ya itu memang yang terjadi. Makanya kadang-kadang suka terjadi sebuah kekeliruan tuh. Ada pendapat masyarakat, milih dia enggak? Ya kalau gue dibagi ya gue milih. Kan gitu, enggak dibagi ya kagak kan gitu. Nah akhirnya juga pelaku politik juga sebaliknya. Gue ntar datangnya enggak giliran bagi doang kan gitu. Kalau gue udah bagi ya sudah. Nah ini juga menjadi sesuatu yang perlu untuk diperbaiki ya perilaku seperti ini. Tetapi ya kan masyarakat mengharapkan yang kan seorang calon anggota dewan itu baik berbagi itu ketika disadarkan kepada pertama yang meminta adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan apakah membangun musola, membangun pesantren, membangun sarana olahraga, membangun jalan lingkungan. Masyarakat berharap ada peran yang kan ada tampil, dan di situ kemudian seorang calon atau anggota dewannya melakukan hal itu kan sama-sama baik. Masyarakat mengajak untuk kebaikan, membangun musola, membangun lingkungan. Kemudian kita pelaku politik ikut serta, niatnya baik karena Allah ya kan, karena diajak dalam kebaikan. Itu kan ibadah. Subhanallah kan kayak gitu. Fastabiqul khairat. Yang kan seperti itu. Jadi apa itu di dalam firman Allah yang kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, yang kan wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kan kayak gitu. Aduh, luar biasa nih. Aduh, keren. Luar biasa. Kita terbuka ya sekarang ya pemirsa ya. Memang saya sengaja undang Pak Babai. Soalnya Pak Babai ini memang sangat di masyarakat tuh benar-benar menyatu gitu. Kayaknya tuh paham banget gitu kemauan masyarakat seperti apa. Aduh, luar biasa memang kayaknya politik disebutnya politik
terkeren kali ya di kota Depok. Tidak juga, itu kan karena lebih kepada kewajiban. Oh gitu ya. Sesuatu apapun yang kita geluti kalau didasarkan kepada kewajiban, kemudian didasarkan kepada ibadah, insya Allah indah untuk dilakukan. Kayak gitu. Kameramen yang kan akan mengambil gambar saya yang bagus mungkin karena niatnya ibadah, ingin membuat tampilan yang kan podcast kita ini bagus. Itu kan kalau didasarkan itu, wah insya Allah. Karena sandarannya adalah tadi yang kan kebaikan yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kayak gitu. Kalau itu Saya sandaran. tuh kalau dengar abang lagi ceramah tuh ya di acara-acara tuh, itu ada baik-baik apa tuh bang? Semua serba baik. Jadi Depok ini salah satu kota di Indonesia, di wilayah Jabodetabek maksud saya, yang memiliki kekhususan bahasa Betawi. Yang kan rumpun bahasa warga kota Depok ini adalah rumpun bahasa Betawi. Walaupun secara teritorial kita adalah wilayah Jawa Barat, ya kan, karena memang Depok ini unik. Pinggir sebelah timur Cimpaun, Tapos itu identik dengan Kesundaan karena perbatasan dengan Cibinong. Pinggir sebelah barat, yang kan ke arah selatan juga perbatasan dengan Parung, Kelurahan Duren Mekar, Duren Seribu. Nah itu juga sama Kesundaan bahasanya. Tapi tengah-tengah kita, yang kan Kecamatan Cipayung, Pancoran masuk Majaya, yang kan sebagian arah Cimanggis sampai lagi Beji, yang kan itu identik dengan Betawi. Tetapi berdasarkan hasil kajian dari sisi bahasa Betawi, Depok sesungguhnya lebih Betawi murni. Dan beda dengan bahasa Betawi Jakarta. Kalau kita enggak kalau bahasa ininya, kalau aku tuh bahasa Indonesianya kan aku. Kalau kita Depok gua. Nah, kalau Jakarta kan gue. Iya. Kalau di Depok gua. Itu punya gua tuh lu, jangan apa-apain kan gitu. Nah, itu kita. Yang kan jadi, nah, baik itu adalah salah satu juga kata dalam bahasa Depok. Kemana baik lu baru kelihatan. Itu jangan bergerak baik, diam baik ya di sini ya. Kan gitu. Itu kata baik itu menunjukkan aja kalau dalam bahasa Indonesia, yang kan diam saja, yang kan diam saja, jangan bergerak, yang kan kalau bahasa Depok. Nah kalau Depok itu kan orang bertanya kabar, gimana kabar lu, baik kan gitu. Ya, tapi bermakna juga baik, yang kan gitu. Bermakna juga baik, gimana, baik lu, baik, alhamdulillah, saya baik kan kayak gitu. Doain saya biar baik kan gitu. Jadi itulah uniknya, yang kan padanan kata, yang kan rumpun bahasa di kota Depok, dan itu unik. Dan alhamdulillah karena memang saya asli bocah Depok, ya kan, ya sedikit banyak kata-kata itu memang melekat, kan kayak gitu. Makanya kalau saya ketemu ibu-ibu di majelis taklim, bukan ceramah ya, karena saya bukan ustadz, bukan kiai, hanya inilah bercerita. Jadi saya tanya, apa kabar ibu, baik kan kayak gitu. Ibu jawabnya pasti pada baik semuanya, baik. Saya doain ibu biar baik kan kayak gitu. Anak ibu baik, saudara ibu baik. Kalau ada yang kurang baik kita doain biar baik. Kalau ada teman-teman yang pada gedeg baik, biarin baik. Nanti juga lama-lama baik kan gitu. Jadi kata baik itu identik ya. Iya, jadinya dengan tuh kata semua orang baik. jadinya udah inget abang tuh udah seperti itu di kota Depok. Aduh Baik. sebenarnya pengen lama ya, Iya, tapi abang baik. juga ada acara juga. Iya, betul. Aduh teman-teman sahabat my dear dimanapun berada ya, mudah-mudahan tadi kiat-kiat dari abang Babay Suhaimi ya bisa menjadi ya untuk kita yang mau terjun ke politik ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa
mengikuti jejak beliau. Dan kita doakan juga biar Abang Bapak Suhaimi bisa menjadi wali kota ya. Jangan wali kota aja, nanti sampai ke gubernur. Oke. Terima kasih ya Abang ya atas kehadirannya. Sama-sama Bu Ustazah. Terima kasih banyak, luar biasa. Salam ya sama Mami ya. Baik, nanti tak sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, ada satu kalimat bagus. Miliki impian yang tinggi, sebab impian akan membangkitkan motivasi Anda untuk bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, Bu Ustazah, terima kasih banyak.